Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa azim fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para imam, khatib dan bilal, serta bapak-bapak pengurus masjid, pengurus musala dan langgar. Terlebih khusus kepada sahibul hajat Bapak Zaharuddin sekeluarga yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini memenuhi undangan sahibul hajat dalam rangka selamatan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada sahibul hajat dan pembawa acara yang memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk mengisi mau'izah hasanah pada malam hari ini dalam acara kendurian selamatan keberangkatan ibadah haji Bapak Zaharuddin beserta istri. Mudah-mudahan waktu yang diberikan ini dapat saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat para jamaah yang saya muliakan, berbicara masalah ibadah haji, kita insya Allah sudah maklum semua bahwasanya ibadah haji ini adalah termasuk bagian daripada rukun Islam yang 5 ya. Dengan dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal haji. Jadi Islam dibina atas 5 dasar. Yang pertama,
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan penyaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad utusan Allah, mendirikan sembahyang 5 waktu, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini dalil bahwasanya haji itu adalah wajib. Dia termasuk daripada rukun Islam. Adapun dalil atau bukti kewajiban haji dari ayat Al-Quran juga kita sudah pada maklum semua, seperti firman Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah wajib atas manusia untuk melaksanakan haji, tetapi tidaklah semua manusia, hanya manusia man istata'a ilaihi sabila, yang mampu mereka itu berjalan untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemungkinan saja di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, masih ada yang memaham ayat Al-Quran semau-maunya sendiri tanpa mau mengikut kepada ulama, sehingga man istata'a ilaihi sabila, mereka tergolong orang mampu tapi mereka tidak mengatakan mampu, ya, sehingga ditanya orang, ngapa tidak mau naik haji, ngapa tidak mau setor, belum panggilan, ngapa tidak mau berangkat haji, anak masih kuliah, ngapa tidak mau berangkat haji, ilmunya tidak ada, macam-macam, ya, tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Di antara kita umat Islam masih ada yang menganggap ilmu tidak ada, dianggap tidak mampu. Kira-kira benar apa tidak itu? Kalau tidak benar, ya jangan diteruskan paham kita itu, ya. Kenapa tidak mau berangkat haji? Belum ada panggilan. Nah, ucapan-ucapan begitu kira-kira benar apa tidak? Ya, itu. Alhasil kita untuk memahami agama ini harus benar-benar, tidak boleh asal-asalan. Apalagi memaham Al-Quran, memaham hadis semau-mau sendiri, ya. Salah seorang ulama pernah berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuh wal ilmu ma'un litilkan nar yutfiha. Kejahilan itu adalah api yang membakar agama seseorang, ya. Dan ilmu adalah air yang memadamkan api kejahilan itu. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas Bapak-bapak, ibadah haji ini adalah wajib. Cuman sekali lagi, ayo kita mari cari tahu sama-sama, datang hadir di majelis pengajian para kiai, para ulama, ya, kira-kira kita ini sudah tergolong apa tidak orang yang mampu. Kalau sudah tergolong orang mampu, maka bila kita tidak melaksanakan, maka yang pertama jelas berdosa sudah, dan diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji. Dan ancaman Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung ancamannya. Kalau mati, kata Nabi, pilih dua saja, apa milih Yahudi atau Nasrani. Tidak ada pilihan kita itu. Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yazhab ilal hajj falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniya. Barang siapa yang memiliki bekal, ya tentu bekal yang cukup lah, kendaraan ada, tetapi dia tidak mau berangkat melaksanakan haji, silahkan dia mati, memilih di antara dua, milih Yahudi atau Nasrani. Tidak ada pilihan di antara dua itu yang tepat, ya. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani At-Tanara, beliau menyebutkan di dalam kitabnya menyikapi hadis Nabi ini, kata beliau, fatarikul haji min ghairi uzrin yukhsha alaihi su'ul khatimah.
Orang yang tidak mau melaksanakan haji tanpa ada uzur syara, uzur agama yang membolehkan dia tidak berangkat, tak mau dia berangkat haji, dikhawatirkan matinya itu su'ul khatimah, jahat matinya. Nah, ini Pak, saya pernah juga membaca satu kitab, ada perkataan Imam Ghazali di penghujung ucapan beliau itu, bagi orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah mampu sehingga orang itu mati, kata beliau, mata asyan, matinya itu dihukumkan orang maksiat juga, ya, matinya dihukumkan maksiat, na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin hadirat para jamaah yang saya muliakan, kalau berbicara bekal cukup ini, insya Allah Bapak Ibu, tidaklah haji ini harus orang yang berlimpah-limpah ruah hartanya, tidak haruslah punya mungkin kebun ratusan hektar, insya Allah tidak. Alhasil naik haji ini bila dikategorikan cukup, ialah sudah, dan cukup ini hanya batasan cukup ini lebih daripada nafkah orang-orang yang wajib dia kasih nafkah selama dia berangkat. Ya kalau sekarang ini berangkat hanya 40 hari lah, nah, ada biaya hidup untuk anak-anak yang masih diwajib ia nafkahi. Kemudian lebih daripada rumah tempat tinggalnya yang layak, lebih daripada tempat tinggalnya yang layak dia tempati, lebih daripada hutang yang sudah sampai temponya, kalau memang orang yang menghutang itu menagih hutang itu, ya. Nah, bila ada lebih harta daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi, tambah lagi badan orang itu sehat, nah maka itulah yang dikategorikan orang itu yang manis tata'a ilaihi sabila, Pak. Tidak termasuk lebih daripada ratusan hektar kebun sawit, kebun karet dan lain sebagainya, tidak. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Minhajut Talibin, kata beliau, andai kata ada orang mempunyai 2 set kitab, nah ini kitab Pak ya, andai kata orang mempunyai 2 set kitab, andai kata 1 set kitab itu dijual cukup untuk berangkat haji, kitab itu nian wajib dijual. Aduh, ya Pak ya, kitab itu nian wajib dijual. Andai kata kitab yang 1 set itu dijual cukup untuk berangkat haji, ya maaf, apalagi rumah di mana-mana ada, ya, kebun tidak ingat lagi hitungan barisan, hitungan hektarnya saking banyaknya, ditanya ngapa dak setor haji, belum panggilan gitu nih lagi. Sekarang ada lagi cakap tambahan satu Pak, kita sekarang umur sudah berapa, belum tentu lagi umur kita sampai. Urusan umur itu bukan kita punya urusan, Allah Ta'ala, ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi haji ini adalah kewajiban. Namun Bapak Ibu, andai kata kita memang tidak dikategorikan orang mampu, juga kita tidak boleh memaksa-maksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji hanya sebatas malu dengan teman, hanya ingin mungkin hanya dapat panggilan haji, malu dengan kawan-kawan, sehingga kita memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji, juga tidak diperbolehkan juga. Dan juga bisa mengkhawatirkan kalau orang melaksanakan ibadah haji memaksa-maksakan diri padahal dia belum mampu. Khawatir, pertama bisa jadi nanti harta yang dibawanya, yang dinafkahkannya untuk haji itu hartanya harta bukan yang halal, entah dari mana-mana dia dapat, yang penting sampailah ke Mekah, ya. Kata Nabi, idza hajjar rajulu bimalin haramin faqala labbaik, qala lahu azza wa jalla la labbaik wala sa'daik. Apabila seseorang berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji dengan membawa harta yang haram, di Mekah dia mulai berihram, dia labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Allah jawab, qala lahu azza wa jalla la labbaik wala sa'daik. Kalau bahasa kitanya tidak ada, saya manggil kau. Tidak juga dipaksa-paksa.
Ya itu. Cuman kalau udah mampu, sudah dikategorikan mampu, jangan ditunda-tunda. Kalau belum, tidak juga harus dipaksa, Pak. Tidak juga harus dipaksa-paksa, Bapak-bapak. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban haji ini hanya diwajibkan oleh Allah kepada orang mampu nih sekali seumur hidup. Sekali aja, Pak, seumur hidup. Tidak diwajibkan berulang-ulang kali, tidak. Sehingga orang yang dekat dengan Mekah itu sekalipun, kewajiban hanya seumur hidup sekali. Begitu juga dengan kewajiban umrah, sama. Kewajiban umrah itu kewajiban umrah sekali juga seumur hidup, sama. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rukun haji, rukun Islam tuh haji dan umrah. Ya, tapi jarang disebutkan umrah ya. Maka itu kita perlu juga lah ngaji lebih daripada ya kajian kita yang biasa. Ngaji perlu tahu juga tentang ilmu alat. Ini ada istilah bahasa dalam ilmu alat tuh min babil iktifa namanya, Pak. Ya, dikatakan haji umrah termasuk di situ. Kalau ngaji kami di pesantren, babul haji ail wal umrati. Ini bab haji dan bab umrah. Disebutkan haji, umrah termasuklah situ juga. Kewajiban haji, kewajiban umrah sama sekali seumur hidup. Cuman beda haji dengan umrah, Bapak Ibu, mikat zamaninya yang berbeda. Kalau mikat zamani haji itu tertentu bulannya, tidak sembarang bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ada waktu-waktunya, tidak semua bulan bisa berhaji. Kapan bulan haji itu? Bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah sampai fajar menyingsing 10 Zulhijjah. Itu namanya mikat zamani haji namanya. Kalau tidak ketemu 10 Zulhijjah itu tidak bisa berhaji. Ya. Jadi mikat zamani haji itu ada tertentu dia. Berbeda dengan umrah. Kalau umrah sepanjang tahun bisa melaksanakan umrah, tidak milih-milih bulan, sehingga pada bulan haji sekalipun bisa melaksanakan umrah. Maka oleh karena itu, man wajaba alaihil hajj wajabat alaihil umratu. Siapa yang dapat kewajiban haji, otomatis dia wajib mengerjakan umrah. Nah, jadi jamaah haji, Pak, yang berangkat setiap tahun melaksanakan ibadah haji, otomatis mereka pun juga berkewajiban mengerjakan umrah. Kenapa? Karena umrah bisa dilaksanakan pada bulan haji. Lain, Pak, kalau orang berangkat ke Mekah itu Ramadan 10 hari 20 hari balik. Berangkat ke Mekah bulan Rajab 10-15 hari pulang ke kampung. Nah, itu kalau tidak ketemu 10 daripada Zulhijjah tidak bisa berhaji, cuman hanya mengerjakan umrah. Kalau hanya mengerjakan umrah berarti belum gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah otomatis bila dia masih mampu tetap dia wajib mengerjakan haji. Tapi kalau kita berhaji, Pak, udah dua-duanya gugur. Nah, itu keuntungannya. Ya memang ada hadis Nabi, al-umratu hiyal hajjul asghar. Umrah adalah haji kecil. Itu artinya sebagian kerjaan umrah juga kerjaan haji, tapi bukan menggugurkan kewajiban haji. Ya, itu umrah, Pak. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, jadi jelas haji dan umrah itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban berarti itu memang ibadah. Ya, dan ibadah itu dia dua saja, kalau tidak wajib, sunat, itu namanya ibadah. Kembali kepada pengertian haji, haji itu adalah qasdul bait lin nusuk, menuju Baitullah untuk ibadah. Ya, jadi menuju Baitullah untuk ibadah itu namanya haji. Kalau umrah ziaratul bait lin nusuk, menziarahi Baitullah juga untuk ibadah. Jelas dua-duanya haji dan umrah itu ibadah. Maka oleh karena itu bagi jamaah yang mau berangkat melaksanakan ibadah haji, jangan sampai keluar tujuan niat daripada pengertian haji dan umrah itu sendiri. Kenapa mau ke Mekah? Pertama, untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, memang untuk mau beribadah. Dia ada juga, Pak, ke Mekah. Ngapa ke Mekah? Ya, asal nengok Ka'bah, be. Ukurannya nengok Ka'bah. Iya, nengok Ka'bah, iya juga.
tapi ngerjakan haji itu yang paling penting. Ada lagi yang hebat lagi Pak, yang berani lagi, ngapain naik haji ndak mati di Mekah. Nah, itu. Urusan mati itu bukan urusan kita, ya Pak. Udah niatkan ke Mekah itu ibadah, ya ibadah. Ya. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, dan haji ini adalah syariat yang telah terdahulu. Disebutkan di dalam riwayat, Abuna Adam, bapak kita Adam alaihissalam itu diriwayatkan beliau itu pernah berangkat melaksanakan ibadah haji 40 kali mulai dari India jalan kaki. Itu menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nabi Adam itu naik haji 40 kali jalan kaki dari India itu. Berarti haji ini adalah syariat-syariat zaman dahulu sudah ada. Cuman pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam terjadi banjir besar. Ya, terjadi banjir besar. Ka'bah itu diangkat oleh Allah Ta'ala, dinaikkan ke langit yang keempat. Ya, zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Di pojok Ka'bah itu ada batu yang sering kita sebut dengan batu Hajar Aswad. Nah, itu. Ada batu Hajar Aswad itu diambil oleh malaikat Jibril, ditaruh di Jabal Abi Kubais karena memelihara daripada tenggelamnya Baitullah itu. Terus sampai kepada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan kembali untuk membangun Ka'bah itu. Ya. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bangunlah wahai Ibrahim Ka'bah. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, jelaskanlah bagaimana bentuk Ka'bah yang harus saya bangun. Saya tidak ngerti gimana Ka'bah yang harus dibangun. Fa'arsalallahu sahaban ala qadril Ka'bah. Allah mengirimkan segumpalan awan atas bentuk Ka'bah yang mula-mula dijadikan itu. Sehingga awan itu mengawang-awang sampai di mana Ka'bah yang dibangun diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, bangunlah Ka'bah atas kadar ini awan. Jangan kau lebihi bangunannya dan jangan kau kurangi. Ini perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dibantu oleh anak beliau Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mengajari nyusun batunya itu adalah malaikat Jibril alaihimussalatu wassalam. Nah, ini Pak sejarah Ka'bah. Setelah Ka'bah dibangun, Hajar Aswad kembali ditaruhkan di buncuk Ka'bah. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu kalau sekarang ini Pak persis di dekat, ya di atas daripada Sofa itu. Sekarang sudah tidak ada lagi gunungnya, habis disasap oleh pemerintah Arab Saudi, sudah dibangun istana-istana yang mencakar langit itu, tinggi-tinggi. Jabal Abi Kubais, Nabi Ibrahim naik di atas itu atas perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Seru wahai Ibrahim manusia untuk datang ke Baitullah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka datang dengan berkendaraan dari penjuru-penjuru yang sangat jauh. Naik Nabi Ibrahim ke Jabal Abi Kubais, melihat depan dan belakang, kiri dan kanan. Wahai manusia, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanmu telah membangun Baitullah. Ia mewajibkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya, maka penuhilah panggilannya, kata Nabiullah Ibrahim. Nah, inilah hakikat Bapak Ibu. Orang yang dapat panggilan haji tatkala Nabiullah Ibrahim itu memanggil, dia di dalam rahim ibu, dia sudah menjawab labbaik. Ini hakikat ini. Ya. Siapa yang nyahut panggilan Nabi Ibrahim, itulah memang orang yang bakal berangkat melaksanakan haji. Bahkan dipertegas lagi, paman labba marratan hajja marratan, waman labba marratain hajja marratain, waman labba marrat hajja marrat. Siapa yang nyahut sekali, sekali dia berangkat. Yang nyahut labbaik dua kali dia ke Mekah. Yang nyahut berulang-ulang kali dia ke Mekah itu. Itu menurut dalam keterangan dalam kitab tafsir Sawi daripada Syarah Jalalain. Nah, itulah ya. Ini hakikat ya.
Tapi kan kita pakai agama tidak boleh hakikat, syariat. Syariatnya apa? Bila harta kita cukup, lebih daripada biaya hidup untuk anak-anak yang kita tinggalkan selama kita berangkat, lebih daripada tempat tinggal yang layak, lebih daripada hutang yang udah sampai temponya, ada harta, wajib kita berangkat wajib kita berangkat haji. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian haji yang kita kerjakan ini, kalau kita dari Indonesia ini dengan biaya yang cukup besar juga lah, sampai ya setoran tahun ini 32 juta sekian ya Pak, ya 32, tahun kemarin 33 sekian ya, jadi cukup banyak lah harta yang dikorbankan. Maka oleh Syekh Abdurrahman Nawawi di dalam manasik beliau membilangkan ibadah haji ini disebut, kata beliau, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah Pak, apa artinya? Kerjaan haji itu Pak, umrah, semuanya yang wajib itu badan berbuat. Satu pun pekerjaan haji yang wajib, baik rukun atau syarat, satu pun tidak ada bacaan itu yang wajib, tidak ada. Satu pun tidak ada Pak. Tidak ada bacaan untuk haji itu yang wajib, tidak ada. Bacaan semuanya sunat. Dari tawaf di Baitullah putaran pertama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma imanan bik wa tasdikan bi kitabik wa wafaan bi ahdika wa tibaan bi sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan-bacaan itu semuanya sunat Pak. Ya. Yang wajibnya kita melaksanakan haji atau umrah, semuanya badan kita yang bergerak. Tawaf mengelilingi Baitullah 7 kali putar, itu yang wajib. Nanti sa'i berjalan dari Safa ke Marwah. Wukuf di Padang Arafah, hadir tanggal 9 Zulhijjah, hadir di Arafah. Pokoknya bila hadir di Arafah, wukuf lah itu namanya. Soal baca-baca itu Pak, sunat saja baca-baca itu. Ya. Jadi tidak perlu juga kita nih prihatin betul. Nah, macam mana nak naik haji, baca aja tidak bisa apa segala macam. Ya. Saya menasih kemarin Pak di Batang Lumut itu ada jamaah haji kami di sana, nasik haji. Ya, saya bilangkan ini kerjaan haji itu bacaan tidak ada yang wajib. Terkejut dia, orang Sengeti sana Pak. Orang Sengeti ada keluarganya di Batang Lumut sana. Ya. Oh gitu ya Pak Ustadz haji itu. Saya kira katanya naik haji itu harus bisa jadi imam, bisa baca doa selamat. Katanya ada Pak Ustadz katanya ceramah di tempat kami, percuma be naik haji itu kalau baca doa selamat tidak pandai, buang-buang harta be. Temakan cakap itu rupanya diambilnya Pak, setoran haji itu diambilnya. Kalau sia-sia katanya, untuk apa saya buang duit sampai segitu banyak. Makanya ngomong tuh hati-hati, jelas-jelas dulu ya. Tapi kita tuh janganlah terima satu aja. Makanya bagus banyak-banyak guru, bagus banyak-banyak guru. Ya. Ibadah badaniyah haji itu. Ya. Kemudian kata beliau lagi, haji ini ibadah maliyah. Kenapa? Berhubungan dengan harta yang cukup banyak. Ya. Di harta. Harta ini yang kasih kepada kita siapa Pak? Yakin kita, Allah yang bernama Ar-Razzaq itu. Allah Ta'ala yang kasih kita rezeki ini. Rezeki yang Allah Ta'ala kasih wajib kita syukuri. Syukur itu apa definisinya? Bukan sekedar baca alhamdulillah, tidak. Tapi sebenar-benar syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma'an amallahu bihi bima khulikalah. Itu definisi syukur itu. Menggunakan segala macam bentuk nikmat yang Allah kasih, digunakannya untuk apa-apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Haji ini perintah Allah Pak. Harta yang diberikan Allah, rezeki yang ada pada kita ini Allah kasih. Kalau kita bersyukur dengan rezeki yang dikasih Allah ini, berarti kita menyetorkan bayar nafkah untuk haji. Berarti orang berhaji itu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Kalau sudah bersyukur, hafal kita semua ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur kata Allah, aku akan tambahkan nikmat yang lain. Ya, kita jadi berangkat haji ini nyetorkan duit yang hampir ya 70 juta suami istri ini Pak.
Apalagi kalau tambah-tambah kata orang Jambi itu tetek bengeknya macam-macam ya, banyak. Tapi tidak apa-apa, ini rezeki datang dari Allah Subhanahu. Tidak rugi, yakin tidak rugi bapak-bapak. Apalagi haji yang kita laksanakan, apabila haji itu diterima oleh Allah, atau dengan kata lain yang sering kita dengar, haji mabrur, itu tidak ada balasan kata Kanjeng Rasul kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Al umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jangan 40 juta Bapak Ibu, 100 juta pun kalau hadiahnya surga tidak akan pernah rugi gitu. Tapi hati-hati juga Pak, hati-hati juga ya, jangankan ya 30 juta, 40 juta, 1 juta saja Pak. Kalau kita ke Mekah tuh hanya batas-batas sampai ke Mekah saja, rugi juga ya. Kata Imam Nawawi ya, berapa banyak orang berangkat ke Mekah tapi tidak berhaji, tidak berumrah. Nah ini yang khawatir nih Pak ya, ini yang khawatir betul ini. Berangkat ke Mekah tapi tidak berhaji yang sah dan tidak berumrah. Kenapa? Pelaksanaan ibadah haji yang dia kerjakan tidak tepat dengan aturan-aturan baik syarat atau rukunnya, hanya menang balik dari Mekah saja. Ini hendaklah kita hati-hati ini ya, hati-hati. Haji itu Bapak Ibu ukuran sahnya mudah, jelas. Bila melengkapi syarat dan rukunnya, jelas sah haji itu, jelas Pak. Cuman kadang-kadang dewasa ini akhirnya kadang-kadang ada juga orang sering protes, tidak tahu kita haji itu sah apa tidak. Yang tahu itu Allah Ta'ala. Sering Pak kita dengar cakap itu. Jelas Pak, sah tidak sah jelas. Apabila orang tidak melaksanakan rukun daripada ibadah, ibadah apa saja jelas ibadah itu tidak sah. Tidak sah itu tidak benar. Dengan kata lain, kalau orang beribadah tidak sah, sama tidak beribadah. Wajar kalau Imam Nawawi bilang orang balik di Mekah tidak berhaji, tidak berumrah, cuman datang dari Mekah saja. Ini khawatir. Maka tidak boleh tidak, karena haji ini ibadah harus diiringi dengan ilmu. Yang jadi imam dari segala ibadah itu adalah ilmu. Kata Kanjeng Rasul, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Itu ilmu adalah imamnya amal, dan amal mesti mengikut kepada ilmu. Ya Pak ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka oleh karena itu ya, niat ibadah itulah jangan sampai terlepaskan kita, supaya beribadah jangan asal-asalan. Bukan ibadah haji saja Bapak-bapak, ibadah yang lain pun juga begitu. Artinya ibadah itu syarat untuk diterima, ibadah itu harus sah terlebih dahulu. Ibadah apa saja Pak? Kalau haji, syarat haji mabrur itu pertama, hajinya harus sah terlebih dahulu. Kalau hajinya tidak sah, jangan mimpi dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kalau tidak sah sama tidak berhaji. Ya, jadi sembahyang gitu juga. Kalau mau berpahala sembahyang, syaratnya sembahyang itu harus sah terlebih dahulu. Kalau tidak sah, jangan harap sembahyang itu diterima oleh Allah. Kenapa? Sama dia tidak sembahyang. Nah, setelah kita melengkapi syarat dan rukun-rukunnya, nah barulah kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya mungkin dengan perbuatan rapas, pusuk, jidal. Kalau dalam Quran tuh ya, naik haji jangan suka bertengkar, jangan suka berteking-tekingan, jangan berbohong, jangan ngucap-ngucap yang kotor-kotor. Haji Pak, lain digoda sedikit nih, dia barang tuh kalau dilarang dengan tidak dilarang lain sedikit. Ya, nah tuh Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan. Jadi ya jelas sudah bagi kita sebagai umat Islam ini bahwa haji itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban yang harus dilaksanakan, dan haji ini kita laksanakan atas perintah Allah dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Berarti orang yang berhaji itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Allah Ta'ala memuliakan bagi tamu-tamunya ini Pak. Ya haji, orang berhaji, orang berumrah ini disebut duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Kalau kita ke Mekah itu Pak, di simpang-simpang jalan tuh banyak tulisan-tulisan. Tulisan yang cukup dengan yang berjalan kayak di kita itu Pak, di tembok-tembok tuh bertulis Pak.
Kalau yang resmi banyak, khidmatul hujjaj wal umar syarafun lana wa wajibun alaina. Itu pernyataan pemerintah Saudi itu. Melayani jamaah haji, melayani umrah itu adalah kemuliaan bagi kami dan wajib atas kami. Kenapa? Karena yang dilayani ini adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjanjikan lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar wafdullah, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah tamu-tamunya Allah. Allah taala muliakan, in sa'alu u'tu, jika mereka meminta akan dikasih. Wa in da'au ujibu, jika mereka mendoa akan diperkenankan. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, jika mereka menafkahkan hartanya maka nafkah mereka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tamu-tamunya Allah yang akan melaksanakan ibadah haji, betul-betul akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita dengan tamu Allah ini apa Bapak-bapak? Nah, sikap kita, apa yang kita berikan, apa sikap kita kepada tamu-tamunya Allah? Ya insyaallah ya, kita datang malam hari ini memenuhi undangan Pak Zaharuddin beserta istri. Ini saya yakin kehadiran Bapak ini sudah termasuk menggembirakan tamu-tamunya Allah. Alhamdulillah Bapak-bapak. Walaupun mungkin Bapak dengan kesibukan diundang ya untuk mendatangi tamu-tamunya Allah yang akan melaksanakan ibadah haji. Inilah yang sikap kita kepada tamu-tamunya Allah. Dulu kami ya di Jawa itu ada kiai kami bilang, kata beliau, sampean nanti kalau pulang kampung, kalau ada orang mau berangkat haji, gembirakanlah hati mereka itu. Ya, dengan apa kegembiraan itu kita berikan? Minimal kita doakan dan kita maafkan kesalahannya. Itu sudah luar biasa menggembirakan bagi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kalau kita masyarakat kita Kuala Tungkal nih Pak, umumnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, luar biasa antusias masyarakat, antusias muslim muslimat tatkala menghantarkan jamaah haji. Dan ini memang warisan daripada para ulama-ulama kita, betul-betul menghargai orang yang berangkat haji. Sehingga kalau di Kuala Tungkal nih, 2 orang yang berangkat haji, yang ngantar bisa sampai 20 orang Pak. Yang berangkat 2 orang, yang ngantar 5 mobil, yang ngantar 10 mobil. Ya, inilah ya persaudaraan kita, penghargaan kita yang diwariskan oleh ulama-ulama kita untuk menggembirakan hati tamu-tamunya Allah. Apalagi mungkin Bapak maklumlah, kita sama-sama manusia, mungkin kita ini pernah tersalah cakap, ya tindakan kurang berkenan ya. Nah, mungkin merasa tatkala mau berangkat haji, ya minta maaf, kita minta maaf. Bapak diundang, ternyata dulu Bapak yang pernah saya mungkin ngomong salah, tindakan saya yang keliru. Tatkala Bapak diundang oleh sahibul hajat yang mau berangkat haji, hadir, ini yakin membuat sahibul hajat gembira, yakin dosa dan kesalahan saya dimaafkannya. Apalagi pas hari H berangkat, tidak cukup di kampung, bila perlu sampai ke Kuala Tungkal kita menghantarkan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan insya Allah ini akan diperhatikan, akan diterima oleh Allah Ta'ala perbuatan kita menggembirakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan jamaah umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini di seluruh dunia, umat Islam diberikan Tuhan kelancaran, kesehatan, kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah haji. Terlebih khusus jamaah haji kita dari Indonesia, terlebih khusus lagi jamaah haji kita dari Provinsi Jambi, dan lebih khusus lagi jamaah haji kita dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Ta'ala pertolongan dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan segala kesulitan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala pelihara mereka dalam melaksanakan ibadah haji daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari rafas, fusuk, jidal dan lain sebagainya, sehingga mereka betul-betul pulang dari Mekah betul-betul bisa mendapatkan predikat haji yang sempurna, dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya banyak-banyak minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma anashna wajburna wa hdina li salihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ribuan terima kasih diaturkan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara-acara pada malam hari ini. Dari kami, dari awal hingga akhir tentunya masih banyak kesalahan. Dengan demikian kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi